Mengapa orang susah untuk merasa cukup atau mencukupkan diri dengan apa yang ada? Banyak alasan, salah satunya adalah karena terlalu sering melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Seringkali justru saat terlalu sering melihat ke atas, fokusnya adalah kepada apa yang kita belum miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada dalam genggaman kita. Yang kedua adalah terjebak di dalam pembandingan. Kita membanding-bandingkan, lalu melihat pencapaian orang lain membuat kita merasa kurang. Kenapa dia bisa, saya tidak? Lalu yang ketiga alasannya kenapa orang sulit untuk merasa cukup atau mencukupkan diri, karena belum memiliki tujuan yang jelas. Tanpa arah yang pasti, kita bisa terus mengejar sesuatu yang bahkan kita tidak pahami sepenuhnya. Dan yang berikutnya adalah lupa menikmati proses. Terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa perlu ada proses. Lupa menghargai setiap langkah demi langkah yang sudah ditempuh dan yang sedang ditempuh dalam sebuah proses untuk pencapaian sesuatu. Dan yang terakhir, alasannya mengapa orang susah merasa cukup adalah terlalu fokus pada hasil. Terlalu fokus ingin cepat sampai tujuan sampai lupa bahwa proses adalah bagian yang terpenting untuk pembentukan diri dan sekaligus melatih kesabaran untuk mencapai hasilnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan mengapa orang sulit untuk merasa cukup. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa sebenarnya dengan kita merasa cukup, kita sedang melakukan sebuah langkah yang baik. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sufficient is the key for efficient. Sufficient atau mencukupkan diri itu adalah satu langkah untuk hidup yang efisien. Tidak hambur, tidak boros, dan seberapa yang memang itu dibutuhkan itu yang dikeluarkan. Dan ini menjadi satu bagian dari pertumbuhan iman kita seharusnya. Kenapa dan apa hubungannya dengan iman? Tuhan sendiri mengajarkan untuk supaya kita sadar bahwa Tuhan itu hidup dan Dia sanggup mencukupkan hidup kita. Dan karena itu, harusnya kita juga percaya bahwa Tuhan lebih dari cukup. Dia lebih dari cukup. Karena Dia sesungguhnya menyediakan segalanya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menemani kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Yang pertama dari Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 dan 19. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita seringkali dilatih untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, memperoleh setinggi-tingginya, sampai kita lupa memijak bumi. Kita ingin meraih segalanya, kita ingin mendapatkan yang terbaik, tetapi kita lupa bahwa untuk menuju yang terbaik kita perlu punya langkah-langkah yang baik pula. Dan ayat Sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita pertama-tama dalam surat Filipi. Ingat bahwa Paulus pada saat menuliskan tentang kekurangan, kelimpahan, kelaparan atau kekenyangan, dia sedang ada di dalam penjara. Sebuah kondisi dan situasi yang sebenarnya tidak nyaman untuk seseorang berbicara tentang kelimpahan, kekurangan, kenyang, dan lapar.
Tapi kita lihat tidak ada nada-nada sebuah protes kepada kondisi yang dialami. Dia cuma mengatakan, aku tahu itu kekurangan, aku pernah mengalaminya. Dan bahkan Paulus juga sebenarnya sedang mengalami yang namanya kekurangan itu, dan dia tahu itu kelimpahan. Paulus seorang pedagang yang memang juga berbisnis pada waktu itu sambil melayani. Dia tahu bagaimana hidup yang berkekurangan atau berkelimpahan. Dia tahu hal kenyang atau lapar. Tapi dia mengatakan bahwa itu semua tidak ada sesuatu yang rahasia. Kenapa? Karena di atas segala limpah, kurang, kenyang, lapar, ada Tuhan yang menanggung segala perkara dalam hidupnya. Ini yang justru memberikan kekuatan kepada Paulus. Dan inilah yang membuat dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ditutup dengan sebuah keyakinan iman yang sangat tinggi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan iman yang kuat dari Paulus yang sadar bahwa Allah sanggup, Allah hidup, dan akan mencukupkan dia dalam hari lepas hari kehidupannya. Bayangkan ketika di penjara dia tidak bisa bekerja dan berarti tidak ada penghasilan. Namun dia tidak mengeluh. Karena dia imani, dia amini bahwa Tuhan yang memelihara, Tuhan juga yang akan mencukupkan segala keperluannya. Dan itu yang menjadi kekuatan dia untuk terus sandar. Dia tahu kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang akan sanggup menopang hidupnya. Dan di dalam Ibrani pasal 13 yang mau mengingatkan lagi tentang jangan kamu jadi hamba uang dan cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, untuk menyadari seberapa peser, seberapa rupiah yang kita miliki itu sebenarnya anugerah Tuhan sedikit atau banyak. Dan itu yang membuat kita sadar kalau Tuhan beri yang sekian yang kita dalam kategori sedikit tapi cukup, bukankah itu berarti Tuhan sudah mencukupkan? Dan satu jaminan lagi seperti yang Paulus tadi juga katakan bahwa Allahnya akan memenuhi segala keperluannya. Maka di dalam Ibrani senada dengan itu ada sebuah keyakinan iman dari penulis surat Ibrani ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini menjadi keyakinan iman setiap kita harusnya sebagai orang percaya. Karena bila kita percaya bahwa Tuhan itu hidup dan sanggup mencukupkan hidup kita, harusnya kita juga percaya bahwa Dia lebih dari cukup. Tinggal konsep kecukupan itu yang patut kita pahami. Seringkali memang manusia tidak pernah bisa puas, mau lebih, tidak bisa menikmati apa yang sudah ada, tapi mencari dan mengejar sesuatu yang belum ada, bahkan yang tidak pernah ada sebenarnya di dalam hidupnya. Hanya angan-angan belaka. Tapi Tuhan turun tangan, Dia campur tangan. Dan itulah yang membuat kita mampu mengatakan Dia lebih dari cukup. Dan karena Dia lebih dari cukup, kita pun belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena hari ini coba telusuri apa yang ada pada kita itu, yang sebenarnya itu Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah berikan. Tapi kita lupa syukuri. Kita cari yang gak ada, kita mau peroleh yang belum ada, yang masih belum di tangan, sementara yang dalam genggaman kita lepaskan begitu saja. Tuhan lebih dari cukup. Dan ayo kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan seperti Paulus. Dalam kekurangan, kelimpahan, dalam kenyang ataupun lapar, ingat Tuhan itu cukup untuk kita. Dia sangat mengerti kebutuhan kita dan Dia selalu menopang hidup kita. Selamat bersandar kepadanya, andalkanlah Dia sepanjang hidup, yakinilah bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Amin.